وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Jadi teman-teman, kalau Anda berteman sama pengangguran, maka kita akan terpengaruh jadi pengangguran. Saya kasih contoh begini. Kalau saya tidak merokok, saya berteman sama 10 orang teman-teman saya merokok. Hari pertama, hari kedua, saya tidak merokok nih. Tapi minimal saya sudah terbiasa cium baunya. Seminggu kemudian mereka akan bilang, coba aja sebatang. Ya, sebulan kemudian saya sudah merokok. Setahun kemudian bisa jual rokok ini. Baik, ini contoh saja. Sebaliknya, saya tidak bisa mengaji. Teman saya 10 orang penghafal Al-Quran. Hari pertama, hari kedua saya malu. Seminggu saya belajar huruf hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Teman-teman itu berpengaruh sekali. Makanya kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Komunitas, kita berteman sama pengusaha-pengusaha, kita jadi termotivasi untuk itu. Berteman sama pengangguran, kita akan jadi pengangguran bersama mereka. Makanya perlu membentuk, dalam bahasa Arab namanya bitana salihah, lingkungan yang sehat. Kalau kita kenalan sama orang umumnya tidak masalah, tapi sahabat-sahabat dekat harus orang-orang yang berprestasi. Maaf teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman di sini. Masih bisa waktunya? Baik. Saya pernah waktu kuliah di Madinah, ini pengalaman saya sering ceritakan karena memang saya rasa itu prestasi yang saya dapatkan dan saya ingin berbagi supaya teman-teman juga bisa ngambil jadi pelajaran. Saya sekarang motivasi anak-anak saya untuk menerapkan itu, gitu kan. Saya pernah waktu kuliah tingkat 1 kuliah di Madinah, teman-teman sekalian, nilai saya standar saja, biasa gitu. Terus kemudian muncul di benak saya, kok bisa ya? Waktu saya masuk ke kampus, baru mulai semester baru lagi tingkat 2 kuliah, ternyata tempat penerimaan beasiswa tiap bulan kami antri dikasih beasiswa 840 rial oleh kerajaan Saudi. Kasih beasiswa. Waktu itu ada orang antri, saya lihat cuma sekitar 7-8 orang. Saya lihat teman-teman saya di kelas, saya tanya, "Akhi, ini antri apa? Ini kan belum akhir bulan, kok sudah terima beasiswa?" Dia bilang, "Bukan, ini dikasih 1000 rial bagi orang yang cum laude. Nilainya 90 sampai 100 ini dapat 1000 rial nih." Oh begitu. Baik, saya masuk kelas. Mulai saya berpikir waktu itu, bukan masalah pikir 1000 rialnya ya. Saya berpikir, kok bisa teman-teman saya yang 7-8 orang ini cum laude? Apa kelebihan mereka? Dia punya 2 mata, saya juga punya 2 mata. Dia punya 2 kuping, saya juga sama. Waktunya juga dia 24 jam, saya 24 jam. Kalau mereka 27 jam ada bonus 3 jam mungkin, gitu kan? Ini enggak sama-sama. Kok mereka bisa, saya enggak bisa ya? Coba saya pelajarin. Saya lihat teman saya yang paling tinggi nilainya. Ada satu orang dari Somalia namanya Abdurrahman. Masya Allah, orangnya baik sekali, selalu ranking 1, selalu cum laude nomor 1, dan nilainya 100, 100, 99, 97, 96, naik lagi 100, begitu terus, gitu kan? Kita ini subhanallah, waktu itu saya tingkat 1 kuliah, dapat 75 aja sudah luar biasa, 75 di bawah. Kok bisa nih orang? Dari mana bisa nilai 100 nih? Saya coba undang dia, selesai kuliah saya bilang, "Akhi Abdurrahman, nanti habis Isya, tolong mampir ke kamar saya ya." Jadi kami dulu tinggal di asrama, building-building, ada kamar, 1 kamar 3 orang. Jadi beda-beda warga negara supaya bisa pakai bahasa Arab gitu. "Oh iya baik Khalid, saya datang insya Allah." Baik, datang. Saya udah siapin nih, ini orang cum laude nomor 1. Yang saya bayangkan adalah yang dia lakukan pasti akan bicara masalah kitab ini, kitab itu, ilmi, semua pasti masalah ilmu nih, gitu kan. Saya sudah siapin buku-buku rujukan, saya sudah siapin buku tulis sama pulpen, saya mau catat apa yang dia bilang nih. Datanglah dia, saya siapin makanan, minuman, habis ngobrol. Sementara ngobrol, sampai 2 jam dia duduk, enggak satupun bicara masalah buku. Enggak bicara masalah bab ilmu, enggak bicara apa-apa. Loh, bicaranya masalah negaranya dia, Somalia dengan negara kita Indonesia, ditanya-tanya sama dia. Lalu itu kami masih bujang, belum nikah. Kemudian dia tanya, ini cerita tentang nanti kriteria wanita kalau kita nikah seperti apa nih. 2 jam ngomong masalah itu. Loh, ini orang nggak bicara masalah bab ini, bab itu. Saya udah siapin boleh mau catat, nggak ada nih. Loh, apa yang membuat dia berprestasi? Saya tanya dia, "Abdurrahman, kamu setiap hari begini kalau ketemu teman-teman?" "Iya, saya bicara masalah nikah, bicara masalah ini, kemana-mana bicaranya."
Apa yang buat dia prestasi nih? Baiklah, saya nggak bilang sama dia saya mau seperti dia gitu. Saya besok masuk ke kampus, saya ikutin dia. Saya sama-sama, saya jalan kampus, dia juga ke sana. Satu fakultas, satu kelas lagi. Ternyata saya dapat kata kuncinya, anak ini di kelas. Jadi di kelas ini dia kalau duduk, ini dosen syekhnya datang. Kalau syekh sudah datang, ada 5 materi setiap hari. Dia datang, syekhnya datang, dia duduk, tutup pintu, mulai baca tahmid dan salawat, kemudian mulai materi. Dia hadapkan mejanya ke syekhnya, dia ambil meja paling depan. Misal gini, ini di depan langsung berhadapan. Setiap syekh ngomong, dia seperti cuma dia sama syekh berdua. Nggak ada orang lain nih. Jadi dia dengar betul fokus, dan setiap lewat 1 paragraf, 2 paragraf, dia bilang sebentar syekh. Saya mau tanya, yang anda terangkan tadi ini begini isinya 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang saya pahamin, benar nggak? Kata syekhnya benar. Baik, kalau ujian saya jawab begitu bisa nggak? Bisa, dicatat sama dia. Ini di belakang ini ada anak-anak yang tidur, yang gambar-gambar. Ini yang ketawa tahu diri ya. Gitu malas belajar. Saya lihat, oh rupanya di sini nih. Saya coba pindah ke meja depan, lalu kemudian mulai besok saya lihat, dan dia catat-catat semua tuh. Oret-oret nanti pulang ke kamar diperbaiki nama dia. Dan subhanallah tulisan dia itu, kalau hari ujian teman-teman sekalian ditaruh di fotokopian, difotokopi sama anak mahasiswa dibaca. Berapa banyak pahalanya orang ini, ayat hadis dihafal, tulisan tangannya, dan dia kena tulis sesuai apa yang dia faham, gitu kan? Dia udah nggak, dia tinggal baca sedikit udah tahu, dan sudah faham di kelas, gitu kan? Mulai besok saya bawa buku tulis, bawa pena, dia di sini, saya di sebelahnya, gitu kan? Dia bertanya, saya juga bertanya, gitu. Proses seperti dia, gitu. Tapi yang kalau saya tidak paham, kalau saya paham saya sudah tulis. Kalau dia bertanya saya paham sudah. Kalau saya tidak paham saya syekh sebentar, ya. Maksudnya begini syekh, jadi kelas ini jadi hidup gara-gara saya bersebelahan sama si Abdurrahman. Yang lain yang tidak tidur jadi bangun. Dia ada apa nih ribut di depan? Tanya terus, diskusi sama syekhnya terus begitu. 6 bulan pertama teman-teman sekalian saya kewalahan nulis. Karena syekh ngomong apa ditulis kan gitu. Susah nih. 6 bulan kemudian setelah saya terus paksain diri sampai pada tingkat Allah mudahkan, alhamdulillah saya bisa nulis apa yang syekh ucapkan dengan 2 warna pulpen. Hitam apa yang dia ucapkan, kalau ayat pakai pulpen warna merah gitu. Dan pada saat hari ujian difotokopi bukunya Abdurrahman sama buku saya, dua-duanya difotokopi sama mahasiswa gitu kan. Dan pada saat hasil ujiannya sama, nama dia dan nama saya berdekatan, sama-sama dapat 1.000 real gitu kan. Sampai pernah ada seorang dosen, ada materi namanya Ghazul Fikri, perang budaya, bagaimana mempelajari negara-negara barat, negara muslim berusaha untuk memerangi umat Islam. Materi yang ada seorang dokter, orangnya baik, tapi beliau suka pakai bahasa ammiah, bahasa pasaran dalam menerangkan materi. Jadi nggak semua orang paham gitu. Maka syekh ini kalau ditanya, syekh, teman-teman dari Afrika tanya, syekh, ana belum mengerti syekh. Dia bilang, ente kembali ke buku. Nggak dijelasin lagi gitu kan. Ini gimana cara memahaminya orang ini gitu. Tapi apa yang saya sudah ambil kata kunci, syekh, maaf, yang anda terangkan seperti ini maksudnya. Iya benar. Yaudah, bukunya mana syekh? Ini rujukannya, saya beli bukunya nanti, gitu kan. Subhanallah, dia datang dari angka 100 nilai full, 70 nanti di kertas, 30 ini teman-teman sekalian dikasih ujian di kelas, ujian tulisan 30. Dia datangkan 5 soal, dikasihlah ujian. 2 kelas waktu itu tingkat 4 kuliah, tingkat 3 atau tingkat 4 kuliah, 2 kelas ini gitu kan, penuh, kurang lebih 100 orang lah jumlahnya. Dikasih ujian, datang sini minggu depan marah-marah. Kalian apa ini? Bagaimana kalian jawab nanti di ujian utama? 70 angka kalian bisa dapatkan, 30 aja susah didapatkan. 5 soal saya jawab, tanya nggak ada yang bisa jawab. Kalian salah semua. Orang semua balik ke arah Abdurrahman, ke arah teman-teman yang lain ini. Ini mereka pun dianggap salah sama syekhnya. Ini gimana nih? Gitu kan? Lalu bagaimana? Terus dia bilang, semua salah kecuali ini nih, bahasa lama dapat 30. Terus saya kaget, teman-teman juga lihat ke saya. Saya tanya, syekh, saya benar jawab semua. Dia bilang, ente benar semua, dapat 30. Setelah itu saya pulang ke kamar, Abdurrahman datang ke saya bawa buku tulisnya. Bahasa lama sini, saya mau tulis. Dia tulis dari saya gitu. Subhanallah, hanya karena berdekatan sama seorang yang pintar, kita jadi pintar tuh. Hanya ikutin caranya dia. Ciplak saja. Bayangkan kalau kita berteman sama yang di kelas tidur di belakang, nyoret-coret, datang kapan mau datang, akan sama dengan mereka. Angka lulus 60, carinya 60, ya bisa tidak dapat 60 kan? Kalau kejarnya 100 bisa dapat 90. Kan ini luar biasa. Makanya harus kejar bentuk persahabatan yang baik, itu penting.